Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2031. Qusay mengusai Mekah, penyatuan Quraisy dan dukungan Qunha'a. Ibnu Ishaq berkata, pada tahun itu, para Suhufah bekerja seperti biasa, karena orang-orang Arab telah memahami bahwa itu adalah agama mereka pada masa orang-orang Jurhum, Huza'ah, dan masa pemerintahan mereka. Pada saat mereka bekerja sebagaimana biasanya, mereka didatangi Qusay bin Kilab yang diikuti orang-orang dari Quraisy, Kinanah, dan Qunha'a di Aqabah. Qusay bin Kilab berkata kepada mereka, kami lebih pantas mengelola urusan haji ini daripada kalian. Lalu terjadilah perang sengit di antara mereka. Akhirnya, para Suhufah kalah. Qusay bin Kilab berhasil mengalahkan mereka dan merampas apa yang selama ini ada di tangan mereka. Ibnu Ishaq berkata, ketika itu, Huza'ah dan Bani Bakar menjauh dari Qusay bin Kilab. Mereka menyadari bahwa Qusay bin Kilab juga akan melarang mereka mengurusi penyelenggaraan haji sebagaimana ia lakukan kepada orang Suhufah dan akan menjauhkan mereka dari Ka'bah serta pengurusan Mekah. Menyadari bahwa Huza'ah dan Bani Bakar menghindar, Qusay bin Kilab memperlihatkan sikap permusuhannya dan bertekad untuk memerangi mereka. Huza'ah dan Bani Bakar juga keluar dari markasnya untuk menghadangnya. Kedua belah pihak berhadapan, kemudian mereka bertempur dengan sengit, hingga jatuhlah banyak korban di kedua belah pihak. Setelah itu, kedua belah pihak menawarkan solusi damai, dan masalah mereka diputuskan oleh seseorang dari Arab. Kemudian mereka membawa masalah mereka kepada Yamur bin Auf bin Ka'ab bin Amir bin Laits bin Bakar bin Abdumen'at bin Kinanah. Yamur bin Auf memutuskan bahwa Qusay bin Kilab lebih berhak atas Ka'bah dan pengelolaan Mekah daripada Huza'ah, bahwa semua darah Huza'ah dan Bani Bakar yang ditumpahkan Qusay bin Kilab tidak ada kewajiban bagi Qusay untuk membayar ganti rugi, dan semua darah Quraisy, Kinanah, dan Qunha'a yang ditumpahkan Huza'ah dan Bani Bakar terdapat ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Huza'ah. Qusay bin Kilab diberi kebebasan mengurusi Ka'bah dan Mekah. Sejak saat itulah, Yamur bin Auf dinamakan Asibiadah, karena ia menggugurkan kewajiban membayar ganti rugi darah dan menghapuskannya. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Asisudah, sebagaimana ganti syaddah. Ibnu Ishaq berkata, Qusay bin Kilab berkuasa atas Ka'bah dan Mekah. Ia memboyong para pengikutnya dari negeri mereka ke Mekah. Ia menjadi raja bagi kaumnya dan penduduk Mekah. Namun demikian, ia tetap memberi izin pada orang-orang Arab mengerjakan apa yang telah biasa mereka kerjakan, karena ia menganggapnya sebagai agama yang tidak seharusnya diganti. Ia mengizinkan keluarga Safwan, Adwan, En-Nasa'ah, dan Murrah bin Auf mengerjakan apa yang biasa mereka kerjakan, hingga akhirnya Islam datang dan menghapuskan semua praktik itu. Dengan demikian, Qusay bin Kilab adalah orang pertama dari Bani Ka'ab bin Lu'ai yang menjadi raja yang ditaati kaumnya. Penjagaan Ka'bah, penguasaan sumur Zam-Zam, sekaligus pemberian minum jamaah haji dengan air Zam-Zam, jamuan makan kepada jamaah haji, Dar en-Nadwa, dan komando perang Quraisy sepenuhnya berada di tangan Qusay bin Kilab. Ia memangku seluruh kehormatan Mekah, menjadi pemimpin Mekah, dan menempatkan setiap kaum dari Quraisy pada posisinya di Mekah sebagaimana sebelumnya. Sebagian orang menduga bahwa orang-orang Quraisy tidak berani menebang pohon-pohon tanah suci yang ada di rumah-rumah mereka, namun Qusay bin Kilab dengan bantuan para pendukungnya menebangnya. Orang-orang Quraisy menyebut Qusay bin Kilab sebagai Mujami, pemersatu, karena ia berhasil menyatukan perpecahan. Mereka merasakan pertanda baik dengan kepemimpinannya. Tidaklah seorang wanita dinikahkan, laki-laki dari Quraisy tidak menikah, orang-orang Quraisy tidak bermusyawarah membahas perkara yang terjadi pada mereka, dan tidak memutuskan perang kepada kaum lain melainkan di rumah Qusay bin Kilab, dan penanganan itu semua dilakukan salah seorang anaknya. Jika seorang anak wanita telah menginjak usia nikah, dan ingin mengenakan pakaian yang longgar, maka ia tidak memulai mengenakan pakaian tersebut kecuali di rumah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab mengenakan pakaian tersebut kepada gadis itu, lalu gadis itu mengenakannya dan pulang kepada keluarganya.
Perintah Qusay bin Kilab kepada kaumnya Quraisy pada masa hidup dan sepeninggalnya laksana agama yang harus diikuti dan mereka tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Qusay bin Kilab memilih Dar en-Nadwah untuk dirinya dan menjadikan pintunya mengarah ke Ka'bah. Disinilah orang-orang Quraisy memutuskan seluruh perkaranya. Ibnu Hisham berkata, salah seorang penyair berkata, demi Allah, Qusay disebut sebagai bersatu. Dengannya Allah menyatukan kabilah-kabilah. Fi'er Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Rashid berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata, aku mendengar As-Saib bin Habab berkata bahwa ia mendengar seseorang berbincang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi khalifah mengenai Qusay bin Kilab, penyatuannya terhadap Mekah, pengusiran Uza'ah dan Bani Bakar dari Mekah, penguasaannya terhadap Baitullah, dan kepemimpinannya di Mekah. Umar bin Khattab tidak menyangkal dan tidak pula mengingkarinya. Ibnu Ishaq berkata, setelah perang Qusay bin Kilab, maka saudaranya, Riza bin Rabi'ah pulang ke negerinya diiringi oleh pengikutnya dari kaumnya. Riza bin Rabi'ah mengutarakan tentang jawabannya terhadap ajakan Qusay bin Kilab. Kala seorang utusan Qusay tiba, lalu berkata, penuhilah seruan kekasihmu. Kami berangkat cepat dengan kuda yang berlari cepat, meninggalkan para peragu dan yang merasa berat. Kami berjalan dengan kuda itu di malam hingga pagi menjelang. Kami sembunyi di siang hari agar tak terlihat musuh. Kuda-kuda itu demikian kencang laksana jalannya sekawanan burung. Mereka semua merespon seruan utusan Qusay. Kami kumpulkan manusia dari 2 gunung Asmad, dan kami kumpulkan 1 orang dari setiap kabilah. Wahai, alangkah gagah pasukan kuda itu. Lebih 1000 berlari kencang dan teratur rapi. Kala kuda-kuda itu melintasi Asjad, dia turun di tempat pemberhentian unta, melewati Ar-Rukn dari Warikan, melintasi Al-Arjtemat desa bersinggah. Kuda-kuda melintasi semak belukar berduri tanpa memotongnya. Mereka memasuki Mar selama bermalam-malam. Kami giring anak kuda dekat pada induknya agar ringkikannya menjadi pelan. Ketika kami sampai di Mekah, kami biarkan pasukan kami menaklukkan kabilah demi kabilah. Kami perangi dan bunuh mereka dengan ketajaman pedang-pedang. Dan setiap pukulan membuat mereka berantakan. Kami pukul mereka bak serangan burung elang, persis seperti orang gagah kuat memukul orang lemah lunglai. Kami bunuh Uza'ah dan Bakar di kampungnya sendiri. Kami bantai mereka generasi demi generasi. Kami usir mereka dari negeri Tuhan Sang Maha Diraja, sebagaimana mereka tidak boleh menempati tanah yang subur. Tawanan perang mereka ada di kungkungan besi. Pada setiap desa kami luapkan dendam kami. Salabah bin Abdullah bin Zubyan bin Al-Harits bin Sa'ad Hudzaim Al-Hudai berkata tentang perintah Qusay bin Kilab ketika ia mengajak mereka berperang kemudian ajakannya ditanggapi positif, kami bawakan kuda-kuda yang berlari cepat dari anak bukit pasir Al-Jinab menuju 2 gua Tihama. Kami dari Al-Khaifah berjumpa di lembah yang runtuh. Adapun para Sufah yang tinggalkan rumah-rumah mereka menghindari tebasan pedang. Bani Ali bangkit ketika mereka melihat kami memegang pedang-pedang. Mereka seperti unta yang rindu kandangnya. Qusay bin Kilab berkata, aku anak para penjaga dari Bani Luai. Rumahku di Mekah, di dalamnya aku berkembang. Sungguh, Ma'at telah mengetahui lembah ini adalah milikku dan aku bersenang-senang dengan marwahnya. Aku bukanlah pemenang jika tidak terkumpul di sana anak-anak Kaitzar dan En-Nabi. Riza adalah penolongku dan dengannya aku berbangga. Aku tidak takut kezaliman selama aku hidup. Ketika Riza bin Rabi'ah kokoh kuat kekuasaan di negerinya, Allah membentangkan kekuasaannya dan membentangkan kekuasaan Hunnah secara kuantitas. Keduanya berasal dari kabilah Ajrah pada masa itu. Belum lama Riza bin Rabi'ah menapakkan kedua kakinya di negerinya, ia telah terlibat konflik dengan Nah bin Zaid dan Autakah bin Aslum, 2 kabilah di Qudha'a. Riza bin Rabi'ah mengancam mereka hingga akhirnya mereka pergi ke Yaman dan disingkir dari negeri-negeri Qudha'a. Mereka kini menetap di Yaman. Qusay bin Kilab berkata, ia menyukai Qudha'a, kemajuannya, persatuannya, dan karena ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan Riza.
Juga karena mereka mempunyai jasa kepadanya ketika mereka menyambut seruannya untuk menolongnya, ia mengungkapkan ketidaksukaannya atas perilaku Riza terhadap Kudha'a. Adakah yang bersedia menyampaikan pesanku kepada Riza? Sungguh, aku mencelamu karena dua hal, karena perilaku kamu pada Bani Nah bin Zaid, juga karena engkau memisahkan mereka denganku dan Autakah bin Aslam. Jika ada kaum yang mencederai mereka, maka mereka telah mencederaiku. Ibnu Hisham berkata, ada yang mendengarai bahwa syair-syair di atas adalah syair-syair Zuhair bin Janab al-Kalbi. Ibnu Ishaq berkata, ketika Qusay bin Kilab sudah semakin renta dan tulang-tulangnya semakin melemah. Dia memiliki anak sulung, Abduddar, namun Abdu Manaf telah harum namanya sejak ayahnya masih hidup, dan memiliki jalannya sendiri bersama dengan Abdul Uzza dan Abdu. Qusay bin Kilab berkata kepada anak sulungnya, Abduddar, ketahuilah, demi Allah, anakku, aku akan menempatkanmu sebagaimana yang lain di tengah kamu itu, walaupun mereka lebih terhormat darimu. Tidak boleh ada seorang pun dari mereka yang memasuki Ka'bah sampai engkau membukakannya untuknya. Orang Quraisy tidak boleh memancangkan bendera perang kecuali di tanganmu. Tidak boleh seorang pun di Mekah boleh minum kecuali dari airmu. Tidak boleh ada seorang pun dari jamaah haji yang memakan makanan kecuali dari makananmu. Orang-orang Quraisy tidak boleh memutuskan satu perkara apapun kecuali diputuskan di rumahmu. Kemudian Qusay bin Kilab memberikan rumahnya kepada Abduddar, yaitu Dar en-Nadwa, tempat orang-orang Quraisy memutuskan seluruh masalah mereka di dalamnya. Selain itu, hak menjaga Ka'bah, bendera perang, memberi minum jamaah haji, dan menjamu mereka diserahkan oleh Qusay bin Kilab kepada anak sulungnya, Abduddar. Untuk menjamu jamaah haji pada setiap musim haji, orang-orang Quraisy memberikan sebagian hartanya kepada Qusay bin Kilab. Dari dana yang telah terkumpul itu digunakan untuk membuat makanan bagi jamaah haji, kemudian makanan tersebut dimakan oleh siapa saja dari jamaah haji yang tidak memiliki kelapangan harta dan bekal. Dana tersebut diwajibkan Qusay bin Kilab kepada orang-orang Quraisy. Ketika memerintahkan kewajiban tersebut, ia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian tetangga-tetangga Allah, penduduk rumahnya, dan penghuni tanah haram. Sesungguhnya jamaah haji ini adalah tamu-tamu Allah, dan penziarah-penziarah rumahnya. Mereka adalah tamu-tamu yang pantas untuk dimuliakan. Oleh sebab itulah, buatlah makanan dan minuman untuk mereka pada hari-hari haji, hingga mereka pulang meninggalkan negeri kalian. Orang-orang Quraisy mematuhi perintah Qusay bin Kilab. Karena itu, setiap tahun, mereka memberikan sebagian hartanya kepada Qusay bin Kilab, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membuat makanan jamaah haji pada hari-hari Mina. Ini mulai berlaku sejak zaman jahiliyah hingga Islam datang, kemudian tetap diberlakukan Islam hingga kini. Makanan tersebut, hingga kini, dibuat untuk jamaah haji oleh Sultan, penguasa, pada setiap tahun di Mina hingga jamaah haji menuntaskan ritual ibadah hajinya. Ibnu Ishaq berkata, perihal Qusay bin Kilab, wasiatnya kepada Abduddar, dan haknya yang ia serahkan kepada Abduddar disampaikan kepadaku oleh Abu Ishaq bin Yasar dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Abu Ishaq bin Yasar berkata bahwa ia mendengar Al-Hasan bin Muhammad mengatakan yang demikian kepada seseorang yang berasal dari Bani Abduddar yang bernama Nubay bin Wahb bin Amir bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abduddar bin Qusay. Al-Hasan bin Muhammad berkata, Qusay bin Kilab menyerahkan semua perkara kaumnya yang selama ini ia di tangannya kepada Abduddar. Dan apa yang menjadi keputusan Qusay bin Kilab tidak boleh ditentang, dan apa saja yang diperbuatnya tidak boleh ditolak.